Selamat datang di Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini, mari kita buka lembaran kelam dari sebuah kisah nyata yang akan menguji batas emosi kita. Sebuah tragedi yang menimpa seorang gadis kecil yang penuh keceriaan. Kisah ini adalah tentang hilangnya kepolosan dan pencarian keadilan yang panjang. Bersiaplah, karena setiap detailnya akan membuat Anda bertanya-tanya dan mungkin tak bisa tidur nyenyak. Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini, karena masih banyak fakta mengejutkan yang akan terungkap. Pada tahun 2005, Caddy Vance adalah seorang gadis berusia 10 tahun yang manis dan baik hati. Ia selalu ramah, tersenyum kepada semua orang, dan dengan senang hati membantu sesama. Caddy tinggal bersama kedua orang tuanya dan adik perempuannya. Ayahnya, John, adalah seorang pekerja, sementara ibunya bernama Amy. Caddy lahir dari keluarga yang sangat religius, sehingga sejak kecil ia sudah terbiasa pergi ke gereja dan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Keluarga Caddy tinggal di Crossville, Indiana, Amerika Serikat. Ini adalah sebuah kota kecil dengan populasi sekitar 1.500 jiwa. Crossville dikenal sebagai kota yang damai, dengan tingkat kejahatan rendah, di mana hampir semua penduduk saling mengenal satu sama lain. Tanggal 25 Januari 2005, hari itu dimulai seperti hari-hari biasa bagi Caddy. Ia bangun, sarapan bersama keluarganya, lalu ayahnya mengantarkannya ke sekolah. Caddy sangat antusias menanti pesta yang akan diselenggarakan sekolahnya keesokan hari. Pukul 3 sore, ia pulang dari sekolah. Saat itu, John masih bekerja dan Amy, ibunya, sedang sibuk menyiapkan makan malam. Caddy yang ingin membantu ibunya menawarkan diri untuk berjalan kaki ke toko Galaxy, sebuah toko serbaguna yang menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Toko itu hanya berjarak lebih dari 1 blok dari rumah Caddy. Ia sudah tak terhitung jumlahnya berjalan sendirian ke sana untuk membantu ibunya berbelanja, sehingga Amy pun tidak terlalu memikirkannya. Amy memberinya uang $1.10. Karena cuaca sangat dingin, Caddy mengenakan pakaian hangat dan jaket biru. Ia dengan hati-hati menyimpan uang pemberian ibunya di saku jaket, lalu melangkah keluar rumah pada pukul 3.15 sore. Rekaman kamera keamanan di toko menunjukkan Caddy tiba di toko, membeli tisu toilet dan sebuah permen lollipop sebelum akhirnya pergi. Namun, Caddy tidak pernah kembali ke rumah. Awalnya, Amy sama sekali tidak khawatir. Banyak teman Caddy yang tinggal di sepanjang jalan menuju toko, jadi mungkin ia hanya mampir sebentar di suatu tempat. Namun, ketika langit mulai gelap dan Caddy tak kunjung pulang, Amy mulai sedikit cemas. Ia menelepon rumah teman-teman Caddy yang tinggal di dekat sana untuk menanyakan keberadaan putrinya, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu di mana Caddy berada. Setelah Amy dan John berjalan kaki mencari di sekitar area tersebut namun tetap tidak menemukan jejak Caddy, mereka memutuskan untuk menelepon polisi. Saat itu sekitar pukul 7.30 malam. Pada saat polisi tiba di lokasi, sudah ada sekitar 125 penduduk setempat yang ikut membantu pencarian. Mereka mencari sepanjang malam tanpa hasil. Helikopter menyisir area hutan lebat dan pegunungan, tim penyelam menjelajahi kolam-kolam di sekitar sana, dan anjing pelacak juga digunakan untuk melacak jejak Caddy. Anjing-anjing itu berhasil mencium bau Caddy dan mengikutinya hingga ke rel kereta api terdekat, tetapi jejak itu menghilang begitu saja di sana. Kemudian polisi menerima informasi baru yang mengejutkan. Sebuah keluarga yang tinggal di dekat rel kereta api mengatakan bahwa pada sore hari sebelum Caddy menghilang, gadis kecil itu pernah berjalan kaki ke rumah mereka untuk memberitahu bahwa ia melihat anjing mereka tergeletak mati di dekat rel kereta api. Tanggal 27 Januari, Amber Alert pun dikeluarkan. Amber Alert adalah sebuah pemberitahuan yang disebarkan dari sistem peringatan penculikan anak untuk meminta masyarakat memberikan informasi dan bantuan dalam mencari anak-anak yang diculik. Poster orang hilang menggambarkan Caddy setinggi 1 meter 37 cm dengan rambut sebahu dan mata coklat gelap.
Ia terakhir terlihat mengenakan celana olahraga bergaris hitam, sepatu hitam, dan jaket biru muda saat meninggalkan rumah. Tanggal 29 Januari, polisi mendapatkan terobosan dalam kasus ini. Seorang saksi mata menelepon hotline dan menyatakan bahwa mereka melihat Kadi duduk di dalam sebuah truk putih. Kadi terlihat duduk di kursi belakang dan tampak mengikuti pria yang mengemudi itu tanpa perlawanan. Polisi segera mengirim seorang seniman sketsa untuk bertemu dengan saksi ini guna membuat sketsa potret tersangka. Tersangka digambarkan sebagai seorang pria kulit putih bertubuh kurus, berusia sekitar 18 hingga 20 tahun, dengan rambut hitam dan kulit pucat. Ia mengendarai sebuah truk putih merek Ford F-150 yang terlihat masih baru dan bersih. Amy dan John meminta media untuk menyampaikan pesan kepada penculik, memohon agar mereka tidak menyakiti Kadi dan membiarkannya pergi di suatu tempat agar ia bisa pulang. Namun, 5 hari setelah Kadi menghilang, seluruh harapan keluarga hancur berantakan. Polisi menemukan jasad Kadi di sebuah parit. Parit ini terletak di area Cypress Creek, sekitar 30 km dari rumahnya. Kedua tangan Kadi terikat di belakang punggung dan kakinya juga terikat erat. Ia diperkosa lalu ditenggelamkan hingga tewas. Para penyelidik segera mengumpulkan bukti DNA dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diuji. Selain sampel DNA yang diambil dari tubuh Kadi, polisi juga menemukan sebatang puntung rokok yang tertinggal di dekat lokasi. Pada awal tahun 2000-an, pengujian DNA masih dalam tahap awal, sehingga mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan setahun untuk mendapatkan hasilnya. Polisi juga melakukan wawancara dengan semua pemilik truk putih Ford F-150 di daerah tersebut dan sekitarnya. Salah satu yang diwawancarai adalah Tony Stedham. Tony mengakui bahwa ia memang datang ke Crossville untuk membantu ibunya pindah rumah. Namun, ia sama sekali tidak tahu menau tentang hilangnya Kadi. Ia terlihat sangat kooperatif dengan polisi dan mengizinkan polisi menggeledah mobilnya tanpa surat perintah. Tony juga setuju untuk memberikan sampel DNA kepada polisi dan mengikuti tes poligraf. Setelah Tony dinyatakan lulus tes poligraf, polisi menyatakan bahwa mereka telah selesai dengannya. Sementara itu, penyelidikan terus berlanjut. Polisi menerima banyak sekali petunjuk dari warga sekitar. Banyak yang menelpon mengatakan bahwa mereka yakin pelaku yang mencelakai Kadi adalah seorang pria muda yang tinggal di dekat toko serba satu harga. Orang-orang mengatakan bahwa pria itu eksentrik, sering berdiri di halaman menatap langit dan tanah seperti orang di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Ia juga sering mengadakan pesta semalaman suntuk dan bergaul dengan kalangan yang tidak baik. Bagi penduduk desa yang ramah di kota kecil Crossville, pria ini jelas merupakan individu yang paling mencurigakan dan eksentrik. Polisi menerima banyak sekali petunjuk dari warga sekitar. Banyak yang menelpon mengatakan bahwa mereka yakin pelaku yang mencelakai Kadi adalah seorang pria muda yang tinggal di dekat toko serba satu harga. Orang-orang mengatakan bahwa pria itu eksentrik, sering berdiri di halaman menatap langit dan tanah seperti orang di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Ia juga sering mengadakan pesta semalaman suntuk dan bergaul dengan kalangan yang tidak baik. Bagi penduduk desa yang ramah di kota kecil Crossville, pria ini jelas merupakan individu yang paling mencurigakan dan eksentrik. Beberapa hari kemudian, Chucky kembali mengubah pernyataannya. Ia mengakui telah membawa Kadi ke anak sungai, tetapi pria yang melakukan kekejaman dan membunuh gadis itu bukanlah dirinya, melainkan pelanggan narkobanya, Jeff. Chucky mengatakan bahwa ia tidak berani mengungkapkan kebenaran sejak awal karena ia sangat ketakutan. Namun, tidak lama setelah Chucky mengaku bersalah, hasil tes DNA keluar dan kasus ini benar-benar terbalik. Sampel DNA menunjukkan kecocokan dengan Tony Stedham, ayah dari 2 anak, dan pria yang datang ke Crossville untuk membantu ibunya pindah pada hari Kadi terbunuh. Polisi juga mengumumkan bahwa mereka menemukan serat kain merah di tubuh Kadi yang cocok dengan serat kain dari karpet di rumah ibu Tony.
Tony Stidham segera ditangkap. Sementara itu, Chucky dibebaskan. Pada tanggal 17 April 2005, Tony dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hingga kini, Tony masih bersikeras menyatakan tidak bersalah. Para pendukung Tony membuat blog yang menuduh polisi tidak menyelidiki lebih lanjut tentang Chucky Holt dan pengakuannya. Dalam blog ini, Tony juga menegaskan bahwa sampel DNA telah diganti dan ia dijebak untuk menerima tuduhan. Namun, bukti DNA dianggap sebagai bukti terkuat untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang, dan seruan Tony yang mengaku tidak bersalah sepertinya tidak banyak didengarkan. Terlebih lagi, faktanya Tony tidak konsisten dalam pernyataannya. Terkadang bersikeras tidak bersalah, terkadang lagi mengaku bersalah untuk mendapatkan keringanan hukuman, membuat banyak orang sulit mempercayai bahwa ia tidak bersalah. Setelah dijatuhi hukuman, Tony dikirim ke penjara Lembah Perak. Ia sama sekali tidak tahu bahwa sepupu Cady juga ditahan di sana karena kasus pencurian. Harris memutuskan untuk membalas dendam untuk sepupunya itu dengan tangannya sendiri. Pada tanggal 22 September 2006, Harris menyelinap ke sel Tony dan bersembunyi menunggu. Ketika Tony baru saja masuk ke sel, Harris membanting pintu di belakangnya. Kemudian, Harris menjatuhkan Tony dan menato tulisan Cady Fence sebagai pengingat setiap hari akan kejahatan yang telah ia lakukan. Tindakan ini menyebabkan 3 staf penjara dipecat, namun sebagian besar orang merasa puas dan mendukung Harris. Meskipun kasus ini telah ditutup, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Chucky mengaku melakukan kejahatan yang tidak ia lakukan dan bisa menggambarkannya secara rinci? Apakah sketsa wajah itu benar-benar mirip dengan Tony? Apakah Tony benar-benar tidak bersalah dan ia hanya dijebak dalam kasus ini? Sungguh menyedihkan. Kebenaran mungkin hanya diketahui oleh sang pelaku sebenarnya. Jika kalian menemukan cerita ini menarik, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan membagikannya kepada teman-teman kalian. Beritahu kami pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di cerita menegangkan berikutnya dari Dongeng Pengantar Tidur.